saya akan memberikan sedikit tutorial singkat tentang bagaimana sebuah gambar perspektif dengan dua titik hilang itu dibangun atau diwujudkan dalam sebuah presentasi. Mungkin Anda sudah mengenal beberapa teknik, ya, ada beberapa cara untuk membuat gambar perspektif. Ada dua titik, ada satu titik, dan ada tiga titik juga. Nah, yang saya berikan saat ini adalah bagaimana cara untuk membuat dengan dua titik hilang. Cara ini adalah cara dasar untuk bagi Anda yang mau membuat gambar perspektif, khususnya biasanya para pegiat arsitektur, ya, mahasiswa maupun perancang yang menggunakan teknik-teknik seperti ini. Oke, sebelumnya kita akan membuat sebuah garis. Ya, garis ini bisa Anda buat dengan sebuah penggaris seperti ini, atau kalau memang Anda sudah berlatih untuk membuat garis secara manual lurus dengan menggunakan sketsa bebas, sketsa tangan, Anda boleh mencobanya. Saat ini akan saya coba untuk membuat garis dengan ini saja, dengan penggaris. Ya, kita buat garis lurus dulu. Garis ini namanya adalah garis horizontal, garis horizon. Nah, garis ini yang akan memberikan patokan kita, referensi kita, di mana sebuah perspektif itu dibentuk. Pada prinsipnya titik hilang itu berada di antara garis horizontal ini. Namanya di sini karena ini dua titik, maka ada dua tempat yang sebagai titik hilang. Ini saya anggap titik hilang 1 sebelah kiri, kemudian titik hilang 2. Nah, titik hilang ini yang akan memberikan garis perspektif dan memberikan kesan 3 dimensi nantinya pada gambar kita. Selanjutnya akan saya buatkan secara manual saja bagaimana sebuah bentuk itu dibuat dengan dua titik. Sebagai contoh, saya akan membuat sebuah bangunan, ya, dengan ketinggian seperti ini. Kita akan membuat dengan teknik perspektif normal, ya. Nah, ini jadi semua. Nah, bisa buatkan seperti ini. Kalau Anda menggunakan cara yang manual seperti saya lakukan ini, kalau ada garis salah tidak perlu dihapus, ya. Anda lanjutkan saja, Anda garis lagi. Ini saya akan membuat sebuah kotak, ya. Sebuah kotak, kita anggap nanti kotak ini adalah sebagai bangunan. Nah, dari titik ini paling depan, ya, pojok paling depan ini saya buatkan dulu tadi. Jadi terlihat dari pojok. Jadi pojok terbagi menjadi dua kiri kanan menuju titik hilang 1 dan titik hilang 2. Nah, cara paling mudah biasanya adalah membuat bangun geometrinya dulu, ya. Titik ini akan saya hubungkan menuju titik hilang 2 karena arahnya memang yang di sebelah kiri garis vertikal yang paling depan ini akan menuju ke titik hilang 2, yang di sebelah kanan akan menuju titik hilang 1, berkebalikan, ya. Nah, ini. Jadi sekali lagi, kalau Anda membuat garis yang tidak lurus, maka lanjutkan saja.
atau diulangi. Nah, ini sekarang sudah terbentuk sebuah geometri kotak ini ya. Mungkin bisa saya tebali untuk lebih bisa terlihat ya. Ini saya membuat bangun geometri dulu belum menuju ke detail. Jadi bangunan ini geometri ini sudah terlihat ya, sudah terlihat nyata seperti ini, seperti yang Anda sedang titik ini yang di perspektif yang paling depan, sedangkan ini adalah yang di belakang ya, di belakang. Kalau Anda membuat bangunan bisa seperti ini. Anggap saja biasanya ini adalah sebuah bangunan dulu, geometri bangunan. Nah, bagaimana membuat permukaan masing-masing ini? Ya, saya akan berikan contoh seperti ini. Ini adalah sebuah gedung. Ya, saya lanjutkan saja terlebih dahulu untuk membuat perspektifnya. Ya, ini kemudian saya akan membuat ya. Nah, ini ada penonjolan. Buatkan gedung, penonjolan, otomatis garis-garisnya yang sebelah kiri harus menuju ke titik hilang kanan, sedangkan yang garis ya seperti ini. Nah, kemudian kalau ada seperti ini. Kemudian di atas umpamanya ada atap ya, garis atap. Kalau ini berarti menuju ke sana ya. Kemudian kalau ada tambahan di sini, umpamanya ini ada penonjolan, umpamanya ya, ada penonjolan, ini ditambahkan seperti ini menuju ke sana, ini juga menuju ke sana. Nah, ini tambahkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini menonjol, kalau lubang bagaimana? Kalau lubang ya, ini tinggal kita buat setinggi apa ya, setinggi ini umpamanya. Kemudian kalau lubang tinggal masukkan, ini menuju ke sana. Nah, ini juga menuju ke sana karena berada di atas horizon, jadi kelihatan. Nah, begitu juga lubang, umpamanya ada lubang di sini, kotak ini ya, lubang ini masuk berarti menuju ke sana. Yang atas ini karena di atas horizon menuju ke sana. Nah, ini seperti ini karena ini posisinya di atas horizon ya. Nah, ini saya buatkan lagi, ini sama dengan yang itu tadi. Nah, ini masuk lubang ya. Kalau keluar bagaimana? Ya, keluar ini di sini umpamanya. Nonjol maksudnya ya. Nah, ini karena di atas horizon. Nah, sana berarti bawahnya kelihatan. Nah, ini menonjol. Ini akan sangat terlihat nanti jika sudah kita membuat rendering. Ini umpamanya masuk ya, rendering untuk gelap terangnya umpamanya. Nah,
jadi tidak menonjol. Ini masuk ke dalam, masuk ke sana karena soalnya menuju ke sana ya. Ini yang ini menuju ke sana, menonjolan seperti itu. Ini kita umpamakan ada bagian depan, Anda buat garis-garis sebanyak mungkin tidak masalah ya, karena ini masih konsep dasar untuk sebuah gambar perspektif ya. Anda buatkan sebanyak mungkin. Ini seperti itu. Nah ini karena ini dibuat dalam bukan pada perspektif normal, maksudnya perspektif normal itu titik ini cenderung karena bangunan tinggi, biasanya kita melihat pada posisi tengahnya ya, posisi tengahnya. Jadi posisi tengahnya bangunan itu akhirnya ada yang kelihatan di bawah horizon dan ada yang di atas horizon. Ini umpamanya ada di atasnya masih ada tambahan, ya boleh ya, Anda ada tambahan di atasnya. Ini berarti ke sana ya. Jadi kalau karena saya terbiasa, jadi ini langsung saya gariskan karena saya hanya melihat posisi dari titik hilang saja. Titik hilangnya di sana, berarti saya mengarahkan ke sana. Nah, mungkin ada yang lebih tinggi lagi. Nah, ini juga seperti itu sama. Ya. Nah, aslinya kan seperti ini. Ya. Kalau kita membuat, kemudian ini juga, karena semakin tinggi akan semakin terlihat tajam karena ini perspektif ya. Ya, akhirnya kelihatan tajam sudutnya, dan itu normal ya, memang seperti itu harusnya. Kemudian ada lagi tambahan di sana. Ya, Anda mungkin untuk awalnya digaris tipis saja dulu, habis itu baru. Nah, ini mungkin seperti ini. Ini untuk bawahnya Anda juga harus membuat, umpamanya ada sebuah terasnya, kemudian di sini ditambahi juga. Nah, kalau di depannya ada sebuah, nah mungkin ini jalannya ya, Anda sudah coupling di sana. Nah, dari sketsa ini Anda sudah bisa membuat sebuah, ini hanya contoh saja, mungkin Anda bisa belajar dari tekniknya untuk membuat perspektif 2 titik saja. Jadi sekarang mau saya akan pertebal ya. Saya pertebal dari gambar ini dengan sebuah rendering tentunya ya. Saya gunakan pensil yang lebih tebal ya, 5B ya, 5B. Nah, supaya mendapatkan pembayangan atau perbedaan yang lebih bagus ya. Yang terlihat kaca akan saya hitamkan biar lebih mudah untuk membedakan ya, karena posisinya di dalam. Akan saya rendering lebih tebal dan nah, ini untuk polanya mengarsir sebenarnya tidak ada tentuan yang mengharuskan ya. Yang penting sebenarnya adalah kemampuan mengarsir dengan rata, kemudian juga disesuaikan dengan kondisinya. Kemudian ini juga kalau Anda lihat
saya mengarsir untuk yang kecil-kecil juga tidak terlalu, arahnya tidak terlalu, karena sebenarnya nanti tergantung citra yang dimunculkan ya, kelihatannya seperti apa. Dari ini Anda sudah bisa melihat. Supaya lebih jelas, sebenarnya saya akan menggunakan spidol saja ya, spidol saja biar lebih tegas, ininya, isinya ya, gambarnya lebih tegas lagi. Coba ini yang depan saya garis yang tidak terlalu lurus itu Anda tidak usah khawatir, karena sebenarnya itu justru lebih kelihatan natural untuk sebuah sketsa ya. Kalau Anda lihat, saya juga melakukan sketsa, tidak semua garisnya juga lurus. Yang penting kesannya lurus itu muncul ya. Jangan terlalu tegang tangannya kalau mau menggores, karena Anda tidak akan bisa mendapatkan garis yang lurus ketika tangan Anda terlalu kaku ya. Anda terlalu kaku untuk mengerjakan. Ini saya pakai spidol supaya lebih kelihatan ya, karena pakai pensil di kamera tidak terlalu kelihatan karena memantul, mungkin karbon itu ya, banyak karbon. Kalau tinta begini mungkin lebih bisa terlihat. Anda bisa melihat, bukan? Ini gambarnya ya. Gambarnya bisa terlihat dengan jelas kalau dengan dengan tinta seperti ini ya. Tidak presisi benar memang, saya membuat garis, cuman Anda bisa melihat ya, lebih penting Anda bisa melihat kesan sebuah perspektif ini muncul ketika kita buatkan sebuah goresan atau sketsa ini ya. Jadi gambar-gambar sketsa seperti ini mungkin dibutuhkan sekali ketika Anda membuat skematik desain, melobi pada saat berkomunikasi dengan klien ya. Nah, ini coba saya gariskan ya. Saya gariskan, sudah muncul bukan? Kelihatan. Yang penting untuk tips kali ini saya bisa memberikan saudara atau memberikan Anda sebuah cara yang mudah untuk dimengerti membuat sebuah gambar dengan 2 titik. Tekniknya ya, kalau hasilnya nanti tergantung dengan kemampuan Anda masing-masing, karena tentu akan perlu sebuah latihan dan keterampilan yang mumpuni ya, yang dilatih dengan intens untuk dapat menghasilkan sebuah hasil yang bagus. Detail-detail ini bisa Anda lakukan secara masif secara perlahan ya.
Jadi harus dilakukan secara bertahap ya. Harus dilakukan secara bertahap. Nah, saya coba memberikan pembayangan yang lebih tegas. Mungkin karena arah datang sinarnya dari sana, maka ini saya pertebal supaya yang bagian sini ya, yang bagian sini saya gelapkan biar dapat perbedaan warnanya ya, perbedaan shading shadow-nya. Karena bagusnya sebuah gambar itu sebenarnya nanti tergantung Anda membuat shadow-nya seperti apa ya. Jadi proses-proses pembayangan dan pernaungannya itu seperti apa, mana yang gelap, mana yang terang. Ini saya lebih gelapkan bagian sini. Nah, ini kemudian kalau tadi kurang gelap, ini saya gelapkan lagi. Anda boleh menimpa supaya lebih tegas ya, lebih tegas, hasilnya lebih gelap. Karena mungkin kalau dengan yang biasa tidak terlalu kelihatan. Nah, oke, bukan? Nah, ini coba saya arsir bagian sini, arahkan kalau lempengnya menuju perspektif, usahakan ada proses yang segaris dengan arah perspektif ya, arah titik hilang ya, titik hilang. Ini saya arahkan ke titik hilang 2. Nah, seperti itu. Nanti kalau terjadi kurang rata, Anda tinggal meratakan saja ya, dengan goresan yang lebih halus ya, asal kelihatan lebih merata. Boleh dibuat goresan yang melintang yang bisa menetralisir ya, biar tidak terlalu kelihatan goresan yang lainnya terlihat kuat. Kalau yang di sini kurang gelap, Anda boleh menambahkan biar lebih gelap ya. Nah, ini saya tambahkan biar kelihatan lebih. Nah, tambahkan untuk bisa menciptakan itu tadi biar kelihatannya lebih. Ini tone-nya bisa dinaikkan, tapi jangan melebihi yang sampingnya karena nanti tidak akan terlihat dan tenggelam nanti ya. Dan bagian bawah sini boleh Anda gelapkan karena ini agak tertutup ya, agak terlindungi. Nah, ini boleh Anda arsir biar lebih real ya, agak lebih real. Sini sama sini dibedakan, coba dibedakan, jangan disamakan ya, jangan disamakan. Buatlah goresan yang ada yang arah ke hilang supaya itu bisa ya. Ini saya buat bayang-bayang, barangkali sinarnya kan dari sana, jadi ya untuk lebih memberikan kesan nyata ya. Bebas saja ya, asalkan dirapikan ya, dirapikan. Perlu Anda merapikan sebuah goresan-goresan yang terlalu kuat
arahnya ya biasanya. Nah, seperti itu. Nah, karena ini di sisi ini gelap, maka sebenarnya harusnya di bagian ini juga gelap ya. Anda bisa tambahkan. Nah, bisa tambahkan ini juga. Buatlah garis yang sejajar, jangan acak ya, karena ini bidangnya planar kelihatannya dari sini lurus ya. Jadi coba Anda buat rata ya. Ini juga kalau bisa rata ya, paling tidak bisa lebih natural ya. Ini juga ya, dan sini nah terlindung ini. Nah, ini kita masukin saja. Nah, kalau nanti kelihatan kurang gelap, nanti Anda bisa mengolah ulang. Ini aslinya, kalau di aslinya bisa beda ya. Nah, ini saya miringkan saja karena ada pantulan itu, jadi agak nggak kelihatan. Nah, ini saya perlihatkan begini. Ya, aslinya seperti ini, jadi bisa kelihatan perbedaannya. Nah, Anda membuat garis-garis ini boleh menggunakan garis bantu begini ya, pamannya ini ada pembayangan, boleh ya. Kalau mau bantu membuat garis bantuan enggak masalah. Yang penting berikan goresan-goresan manualnya juga dilakukan ya. Ini saya berikan tambahan biar kelihatan agak anu ya, karena biar ini agak natural gitu ya, agak natural. Ini detailnya sebenarnya harusnya kalau ini ada detailnya begitu ya, biar ini bisa Anda detail perlahan-lahan ya, secara bertahap ya, secara bertahap Anda lakukan, dan tidak usah usul, rasakan, amati, kemudian bagaimana bagusnya, kalau lebih bagus tambahkan ya, secara perlahan-lahan. Jadi tidak bisa otomatis benar untuk membuat sebuah perspektif itu ya. Jadi Anda harus perhatikan dan rasakan, dan ya. Nah, karena ini posisinya ini saya garis ini. Jadi ini tutorial singkat dengan ini. Oh iya, ini bisa Anda tambahkan sebuah awan begini ya, biar lebih natural lagi ya. Mungkin ini biar agak dramatik sedikit ya, atau ditambahkan juga bangunan-bangunan sampingnya dengan siluet saja ya, siluet saja mungkin juga ya. Kalau Anda sudah ini kan menggambarkan sebuah lingkungan ya,
lingkungan. Anda bisa gambarin siluetnya saja yang untuk sampingnya, sedangkan karena sebenarnya kan kita mau menonjolkan bangunan ini ya, bangunan ini. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ini dengan teknik yang agak tricky ya, ini Anda bisa buatin seperti ini ya, bisa digosok dikit ya untuk bisa menimbulkan nah seperti itu. Anda sudah bisa membuat, kita tinggal kasih tanda saja. Baik, itu yang bisa saya berikan triknya. Jika Anda ingin bertanya dan ada komentar, silakan komen di bawah untuk memperbaiki atau bertanya apapun. Trik perspektif 2 titik ini bisa Anda pelajari dengan mudah dengan memperhatikan apa yang saya jelaskan tadi. Kita akan berjumpa lagi dengan video yang berikutnya dengan trik-trik membuat perspektif dan gambar arsitektur dengan cara-cara yang lebih mudah dan tentunya akan lebih menarik. Jangan lupa untuk subscribe dan like, share, komen jika diperlukan. Terima kasih. See you.